Selamat pagi dari Switzerland untuk semua sahabat tercinta dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi cerita atau pengalaman hidup saya yang sudah berpuluh-puluh tahun hidup di negara Swiss atau Switzerland ini. Tentu banyak teman-teman yang beranggapan ya enak hidup di negara Swiss karena selain alamnya yang sangat indah, selain sistem dari pemerintahnya yang sangat bagus, juga kalau kita bekerja itu mendapatkan income yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, itu tuh betul ya teman-teman. Namun kalian tidak tahu sisi lainnya atau kalian belum mengetahui sisi lainnya bagaimana menjalani the real life. Kehidupan sesungguhnya di negara ini pun tentu tidak sama ya dengan di Indonesia. Ada banyak hal yang pada kesempatan video ini saya ingin sharing untuk membuka wawasan teman-teman sehingga kalian tahu. Jangan hanya melihat sisi baiknya saja, namun kalian pun harus mengetahui sisi kerasnya hidup di negara ini. Nah, untuk jelasnya silahkan diikuti videonya. Jika kalian mengunjungi negara Swiss ini untuk berlibur, tentu saja akan berbeda dengan jika kalian harus menetap dan hidup di negara ini. Jadi bukan hanya Switzerland saja ya, saya pikir semua negara. Kalau kalian pindah dan tinggal harus hidup di negara tersebut, maka situasinya akan berbeda dengan jika kalian datang hanya untuk berlibur. Nah teman-teman, saya ingin bercerita juga bagaimana kerasnya ya hidup di negara Swiss ini. Terutama karena negara ini mempunyai 4 musim, musim panas, musim gugur, musim dingin atau winter, dan juga musim semi. Nah, tentu saja di setiap musim ini pun cuaca, suasana berbeda. Nah, jika seseorang yang hidup di negara ini, ceritanya nih ya dipersingkat, sudah mempunyai pekerjaan, jadi dia pun kan harus pergi bekerja. Nah, kalau untuk di musim panas pergi bekerja itu oke-oke saja karena jam 5:30 pagi, jam 6 pagi itu cuaca kalau bagus itu ya sama dengan di Indonesia, sudah terang dan jalanan itu kering. Namun kalau di musim winter atau musim dingin, jam 9 pagi atau kadang ya jam 10 pagi itu masih gelap teman-teman. Namun kalau kita harus pergi bekerja jam 7 berarti berangkat dari rumah itu jam 6 pagi ya, kalau tergantung dari jarak rumah kita ke tempat pekerjaan kita itu tuh masih gelap. Jalanan itu licin penuh salju. Nah, di sini ya diperlukan mental yang sangat kuat teman-teman. Jadi mungkin teman-teman di Indonesia yang belum pernah mengunjungi negara 4 musim di musim dingin, kalian belum mengerti ya. Di sini pun saya akan memberikan cuplikan videonya seperti apa kalau musim dingin itu. Ini adalah suasana winter atau musim dingin di halaman pekarangan rumah saya. Jadi suasananya putih, banyak salju seperti ini teman-teman. Udara sangat dingin, kadang-kadang minus sampai 10 derajat Celcius di bawah 0. Jadi walaupun hari ini belum ya datang musim dingin, hari ini masih musim gugur. Tentu suasana di pekarangan pun lain, nanti saya akan perlihatkan kepada teman-teman. Ini adalah suasana jika winter. Kalian bisa membayangkan kalau kita harus bangun pagi-pagi dan pergi bekerja. Dan video ini saya ambil siang hari ya. Jadi kalau pagi-pagi itu akan lebih dingin dan gelap.
Saya pun jadi teringat berpuluh-puluh tahun lalu ketika saya pertama menginjakkan kaki di negara Swiss ini ya. Saya belum bisa bahasa Jerman. Tentu saya bisa bahasa lainnya, namun bahasa Jerman yang diperlukan di sini di tempat saya tinggal di Kanton Zurich saya belum bisa, sehingga saya pergi untuk kursus bahasa Jerman dulu sampai saya mendapat saya bisa mencari pekerjaan. Nah, setelah selesai kursusnya dan saya bisa bahasa, barulah saya mencari pekerjaan. Dan di saat itu mencari pekerjaan tidak sesusah hari ini ya teman-teman. Karena 40 tahun lalu itu jumlah penduduk yang ada di negara ini pun sangat sedikit. Sekarang itu lebih double ya dari ketika saya pertama datang kemari. Ceritanya saya mendapatkan pekerjaan dan saat itu kebetulan winter, musim dingin. Saya pergi naik kendaraan umum ya, dari rumah itu saya pakai bis yang dilanjutkan naik kereta. Dimana waktu saya berjalan itu ya kan jalannya penuh salju, licin, sampai terpeleset seperti itu. Saya pikir, ya Tuhan, apa-apaan ini ya, saya harus pergi gelap-gelap gitu ya. Di hamparan salju yang licin ya, kalau pagi-pagi itu saking udaranya dingin itu jadi saljunya itu membeku jadi seperti es batu. Jadi kita itu jalannya itu serodot sana serodot sini. Saat itu saya belum begitu paham bagaimana mengatasi cuaca seperti itu. Namun dari segi lain saya pun bangga ya teman-teman. Bangganya itu karena saya merupakan salah satu di keluarga saya yang bisa hidup menetap di luar negeri saat itu. Memang ada juga ya keluarga saya yang sudah pergi sekolah di Australia ya contohnya, atau di Belanda. Namun mereka itu setelah selesai sekolah mereka kembali lagi ke Indonesia. Nah, kehidupan saya itu berlainan karena saya menikah dengan orang warga negara Swiss sehingga saya bisa tinggal di sini dan mencari pekerjaan di sini. Maka saya pun bangga ya bekerja pagi-pagi seperti kayak gitu dengan penghasilan saat itu tuh sudah mencapai 50 sampai 60 juta ya dengan rupiah ya, dengan pekerjaan yang saya dapatkan. Jadi kan saya merasa bangga, wah uang segitu tuh 40 tahun yang lalu itu luar biasa ya teman-teman. Sehingga dengan uang tersebut saya bisa membantu keluarga saya, membantu orang tua saya. Nah, itulah kebanggaan saya saat itu. Tapi sebaliknya, keluarga saya di Indonesia atau juga mungkin termasuk kalian semua ya, tidak mengetahui bagaimana saya struggle, fighting untuk mendapatkan uang tersebut. Jadi saya itu tidak punya pohon uang ya, atau uang tidak datang seperti hujan kayak begitu. Saya harus bangun pagi-pagi di tengah cuaca yang luar biasa dingin ya, untuk bekerja on time ya. Di negara Swiss itu harus selalu on time teman-teman. Dan juga karena saya saat itu sudah berkeluarga ya, mempunyai anak kecil, jadi saya pun harus mengorganize bagaimana anak saya tinggalnya begini dan begitu, sehingga saya masih harus bisa bekerja. Walaupun oleh suami saya itu tidak diperbolehkan bekerja, namun saya ingin bekerja karena sebelum saya menikah pun saya ini pekerja keras yang sudah biasa menghasilkan uang sendiri ya. Jadi kan enak kalau kita punya uang sendiri itu, kita kalau mau berbuat sesuatu ya berbagi kepada yang lainnya, pada keluarga, kepada sahabat, nggak selalu mintain sama suami kan, seperti itu. Nah, di situ ya kebanggaan saya. Saya bekerja keras dan memang sekali lagi penghasilan atau income yang kita dapatkan di sini itu sangat tinggi dibandingkan dengan income yang didapat di Indonesia dengan pekerjaan yang sama ya. Di situ timbullah semangat saya.
kerja. Dan dengan uang hasil saya itu ya, saya senang sekali berbagi untuk keluarga saya, menaikkan derajat-derajat mereka yang sebagian hidupnya pas-pasan ya. Saya ingin juga mereka merasakan hidup berkecukupan seperti itu. Itu merupakan salah satu tekad saya dan yang membuat saya semangat. Nah, namun mereka kan sekali lagi nggak tahu ya. Jadi kadang-kadang juga nih ya, mereka itu keenakan, seenaknya ya. Jadi kalau kurang ini itu tuh selalu kirim kabar sama saya, kurang ini, kurang itu. Nah, dengan senang hati saya pun akan selalu membantu selama saya bisa tentunya. Namun ada di saat tertentu ya, saya pun agak jengkel karena kan kita mendapat uangnya itu atau income-nya itu sebulan sekali ya teman-teman ya. Kita harus bekerja dulu baru dapat gajinya kayak gitu. Namun kadang-kadang saudara-saudara kita yang di Indonesia itu mereka pikir saya punya pohon uang. Jadi bisa bantu mereka setiap saat. Nah, setelah dengan waktu ya, akhirnya cara saya ingin membuka wawasan mereka adalah dengan cara mengajak keluarga saya untuk datang ke negara Swiss ini. Jadi yang pertama saya ajak itu adalah orang tua saya. Mereka bisa mendapatkan visa untuk tinggal 1 bulan di sini ya saat itu. Sehingga 1 bulan diam bersama saya dan orang tua saya yang sekarang sudah almarhum tentunya. Mereka bisa melihat, merasakan hidup di Switzerland itu bagaimana, dan mereka melihat bagaimana saya fighting, kerja keras ya untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Dan akhirnya setelah mereka tahu bagaimana kehidupan sesungguhnya di sini, kalau saya membantu mereka mengirimkan uang seperti itu, orang tua saya bilang, "Teh, jangan dikirim, pakai aja." Kesatu, saya melihat langsung bagaimana Teteh, maksudnya saya ya, Teteh, orang tua saya panggil saya itu Teteh, fighting, bangun subuh gelap-gelap, sesorodotan katanya ya, terjatuh-jatuh bangun karena licinnya cuaca. Dan juga kehidupan di negara Swiss itu sangat mahal. Karena kan kalau waktu saya harus pergi bekerja, saya berkata kepada orang tua saya, "Ayo jalan keluar sambil belanja makanan, kalian masak sendiri sampai saya pulang dari pekerjaan." Seperti itu. Jadi mereka pun mengetahui harga-harga makanan di supermarket, dan juga pokoknya dengan 1 bulan di sini mereka pun mungkin mempelajari ya bagaimana kehidupan sesungguhnya di negara ini. Memang untuk traveling atau untuk pergi ke suatu negara itu diperlukan dana yang tidak sedikit teman-teman. Namun karena saya bertekad ya untuk membuka wawasan minimum keluarga saya saat itu teman-teman. Jadi saya pun saving money ya, menabung uang itu hanya untuk membawa mereka pergi ke luar negeri. Nah, jadi bukan untuk gaya-gayaan seperti itu. Banyak juga mungkin sahabat lain ya pergi ke luar negeri itu kan memang mereka sudah punya uang banyak. Mereka ingin perginya ke luar negeri kayak gitu. Nah, saya pribadi kalau soal ke luar negeri saya itu sudah biasa ya. Kebetulan pekerjaan saya sebelumnya itu harus pergi ke banyak negara. Sehingga saya sudah menginjakkan kaki saya itu di hampir 100 negara di 5 benua. Jadi saya itu sudah paham kalau untuk traveling. Namun kebanyakan keluarga saya di saat itu mereka kan belum tahu. Karena pola pikir, cara hidup pun berbeda ya. Walaupun saya orang Indonesia, namun mungkin pola pikirnya agak berbeda dengan keluarga saya. Sehingga saya bertekad untuk membawa mereka ke luar negeri. Saya suruh mereka melihat kehidupan di luar negeri itu bagaimana. Dan pelajaran-pelajaran ini ya yang saya inginkan agar mereka itu membuka wawasan. Nah, mungkin
sahabat-sahabat semua yang saat ini menonton video ini pun belum pernah ke luar negeri. Tetapi dengan penjelasan saya, pengalaman saya ini, setidak-tidaknya bisa kalian bayangkan ya. Kalau hidup di luar negeri itu tidak selalu enak yang dipikirkan. Memang banyak sekali mungkin sahabat-sahabat YouTuber kita yang lain yang memperlihatkan enaknya hidup di negara luar ya. Namun mereka tidak memperlihatkan juga the realnya ya. Tidak selalu indah. Mereka pun untuk mendapatkan uangnya itu kan harus melakukan sesuatu. Mungkin kalau dia tidak bekerja ya suaminya yang bekerja, seperti itu. Di sini pun saya bisa berkata, ya salah kalian sendiri kalau menganggap orang Indonesia yang hidupnya di luar negeri itu enak dan punya uang. Itu kesalahan kalian ya, karena nyatanya itu tidak semua. Dan kebanyakan orang Indonesia yang fakta ya, yang tinggal di negara Swiss ini pun, mereka itu harus bekerja untuk bisa mencukupi hidupnya. Jadi bekerjanya itu ya walaupun mungkin kalau di Indonesia dengan ijazah sarjana, insinyur, dokter tentu mendapat pekerjaan yang baik. Namun karena di negara ini ya ijazah dari Indonesia, ijazah apapun itu tidak diakui teman-teman, jadi percuma ya. Kita nggak bisa punya ijazah dokter di Indonesia lantas melamar jadi dokter di sini, kita nggak bisa begitu. Harus mengikuti sekolah persamaan juga ya. Nah, begitupun sama dengan profesi-profesi lainnya. Kalau kalian di Indonesia seperti jadi guru atau juga jadi apa saja ya, pokoknya ijazah kalian di sini tidak berlaku. Harus mengikuti sekolah persamaan. Nah, sekarang kembali ke fakta ya. Teman-teman kita dari Indonesia yang mempunyai ijazah sarjana. Jangankan ijazah SMA ya, ini sarjana atau insinyur atau dokter. Mereka itu kebanyakan di sini mencari pekerjaannya itu apa saja untuk bertahan hidup, teman-teman. Jadi ada yang kerja pelayan restoran, ada yang kerja pelayan toko, tentu juga ada juga yang mempunyai pekerjaan yang baik ya di perkantoran. Namun yang saya tahu itu persentasenya sangat sedikit dibandingkan dengan teman-teman lain yang ya pokoknya kerja apa saja asal bisa mendapatkan uang, walaupun sekali lagi ya dengan pekerjaan contohnya hanya pelayan toko atau pelayan restoran atau masak di dapur kayak begitu. Itu kalau masalah income itu sangat besar ya dibandingkan dengan income di Indonesia. Untuk pelayan toko itu minimum di sini itu 40, 50, 60 juta per bulan hari ini ya. Kalau zaman dulu, zaman saya tentu akan lebih sedikit dari amount yang saya. Tentu saja dengan gaji atau income yang mereka dapatkan dengan pekerjaan tersebut itu kalau untuk di Indonesia itu sangat tinggi, sehingga mungkin ya sama seperti saya dulu itu ya, dengan gaji saya itu saya bisa membantu keluarga, saya bisa berbagi sama yang kurang mampu seperti itu. Walaupun sekali lagi teman-teman, saya harus bekerja keras di sini, dan saya yakin teman-teman yang lainnya yang saat ini pun mungkin membantu keluarga di Indonesia, mereka pun sama, harus fighting, harus struggle. Jadi begitulah kira-kira the reality, kehidupan nyata yang dijalani oleh siapapun di negara Swiss ini. Uang tidak datang dari langit, semuanya pun harus dilakukan bekerja dulu. Dan tentunya juga profesi apa yang kita lakukan kalau bekerja ya. Tentu saja kalau hanya sebagai pelayan di restoran atau pelayan toko, income-nya akan lebih jauh rendah dibandingkan dengan yang high position ya, seperti seorang manajer atau director atau apapun. Nah, seperti itu. Jadi sama aja ya sebetulnya teman-teman. Dan jangan lupa sekali lagi, walaupun income besar di negara Swiss,
biaya hidup di sini pun sangat-sangat mahal. Jadi jika seseorang ingin melakukan sesuatu seperti contohnya ya membantu keluarga di Indonesia, dia pun harus bisa menghemat dari segi-segi lainnya. Dari pola hidup mewah yang kan kalau biasanya kalau kita punya income besar, wah kita bisa agak sedikit enak ya, nyaman, gak usah mikir setiap sen uang kayak begitu. Namun kalau kita menginginkan sesuatu, contohnya kita ingin membuat rumah di Indonesia atau juga ya membantu siapapun, kita tuh harus mengatur budget kita, income kita berapa yang harus kita sisihkan. Ini tuh fakta dan kenyataannya tuh seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada yang berpikir enak ya besar ya kalau kerja di sini terus di sini nggak makan ya nggak bayar apartemen ya iyalah. Tapi kan kalau kerja di sini kita hidup di sini kita pun harus membayar makanan kita, membayar asuransi kita, membayar apartemen. Nah itu semua tuh semoga kalian bisa berpikir ulang ya kehidupan itu seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, dari sisi lainnya memang enak ya hidup di negara Swiss ini karena alamnya sangat cantik sekali. Di 4 musim ini kita bisa melihat betapa indahnya ya. Ini yang mengobati saya kalau saya merasa penat ya dari kehidupan bekerja terus ya. Sebelumnya itu saya begitu. Kalau hari ini saya bersyukur ya, saya sudah pensiun teman-teman. Jadi saya hanya menikmati kehidupan atau sisa hidup saya ya. Tidak perlu lagi bekerja, bangun pagi-pagi serodot-serodot di salju. Nggak perlu lagi. Jadi hari ini saatnya ya untuk kita memetik hasil dari yang pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, kembali ke pembicaraan kita. Mengenai keindahan alam di negara Swiss ini saya bisa sangat merekomendasikan. Jadi di musim semi saya pun akan sharing videonya seperti apa. Musim semi untuk saya adalah musim kehidupan, di mana bunga-bunga atau pohon yang tadinya tidak ada daunnya, maka di musim ini akan muncul kembali. Inilah sesuatu yang membuat saya sangat bahagia ketika melihat rumput-rumput dipenuhi dengan bunga liar yang berwarna kuning. Ada juga yang berwarna-warna lainnya ya, yang warna putih, violet, seperti hamparan permadani alam. Beginilah suasana kalau musim semi di negara Swiss. Tentunya hal ini juga banyak disukai oleh teman-teman yang mau berlibur ya ke negara-negara di Eropa atau negara yang 4 musim. Kalau di musim semi itu bunga-bunga, daun-daun bermunculan merupakan lambang dari kehidupan. Dan sekarang saya pun memperlihatkan suasana musim panas, di mana sinar matahari akan lebih hangat dibandingkan dengan musim lainnya. Di depan kita adalah Danau Zurich. Jadi tempat tinggal saya tidak begitu jauh dari danau ini, teman-teman. Dan di sini pun kalian bisa melihat perumahan penduduk di depan sana ya, di pinggiran danau. Udara terik. Sebelumnya kalian bisa melihat juga banyak orang-orang berjemur. Hanya karena di musim panas kita melakukan hal tersebut itu kalau kita hari libur atau tidak harus pergi bekerja. Sementara kalau orang-orang yang harus bekerja di musim apapun ya mereka harus melakukan pekerjaannya, mencari usaha ya untuk menghidupi keluarganya, ataupun untuk orang yang tinggal sendiri dia pun harus bekerja untuk bisa membayar kehidupannya. Nah,
Ini adalah salah satu rekreasi yang banyak dilakukan oleh orang-orang masyarakat di negara Swiss. Kalau musim panas, mereka pun pergi ke sungai-sungai. Selain berenang juga ya mereka bisa mempergunakan perahu karet. Di sini saya akan informasikan juga hati-hati kalau berenang di sungai karena arusnya cukup deras dan airnya itu masih cukup dingin. Nah, ini adalah suasana musim gugur hari ini, teman-teman. Jadi, saat saya membuat video ini adalah musim gugur di negara Swiss. Kita sudah melihat daun-daun yang tadinya hijau berubah warna menjadi violet seperti ini. Dan selanjutnya daun-daun ini tuh akan gugur atau akan rontok. Setelah daun-daunnya gugur, rontok, angin kencang ya akan lebih dingin dan tiba musim dingin seperti yang saya sampaikan di video ini sebelumnya ya. Nah, ini adalah suasana di belakang halaman rumah saya saat ini. Kalian bisa melihat pohon-pohon daun-daunnya juga sudah berubah. Sementara yang sebelumnya itu kalau musim dingin di belakang ini semua warnanya putih ditutupi oleh salju. Hari ini walaupun sekarang ini sudah jam 11 pagi ya, tapi cuaca mendung, langitnya itu abu-abu. Kalau musim gugur tidak setiap hari ada matahari, teman-teman. Jadi seperti ini kira-kiranya. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk semua sahabat. Jika saja kalian mempunyai komen, saran atau pertanyaan apapun yang menyangkut video ini tentunya ya, tidak di luar dari pembicaraan yang saya katakan, silahkan dituliskan di kolom komentar yang sudah disediakan. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.